Saat puasa, tubuh Anda pasti memerlukan energi yang cukup agar dapat beraktivitas normal seperti biasa, tanpa dihinggapi rasa lelah dan lapar. Untuk itu, persiapan bulan Ramadan pastinya bukan sekedar makanan yang akan Anda konsumsi saja. Setiap orang pasti punya asupan andalan agar tubuh tetap fit saat berpuasa, baik berupa multivitamin atau suplemen alami. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang membiasakan diri mengonsumsi madu sebagai minuman suplemen pendamping, khususnya saat sahur dan berbuka puasa. Lantas, apa ya manfaat mengonsumsi madu saat puasa? Benarkah madu dapat membantu mengurangi gejala asam lambung? Daripada katanya, yuk kita simak fakta mitos berikut ini ya, bersama Dr. Lona, spesialis farmakologi klinik. Aktivitas yang padat di bulan Ramadan kerap membuat tubuh bekerja lebih keras untuk menyuplai energi sebagai pendukung semua kegiatan. Nah, fakta atau mitos ya kalau mengonsumsi madu saat sahur dapat menjadi sumber energi? Itu fakta, karena dalam 1 sendok teh madu terdapat kurang lebih 17 gram karbohidrat dengan nilai indeks glikemik berkisar antara 35 sampai 48. Nilai indeks glikemik madu lebih kecil bila dibandingkan dengan pemanis buatan. Namun yang perlu Anda ingat adalah pada saat sahur, beberapa makanan yang wajib ada di meja makan untuk menunjang kesehatan Anda antara lain adalah kurma, sayuran dan buah seperti mentimun dan tomat, protein seperti ayam dan ikan untuk membantu proses metabolisme, serta lemak sehat, contohnya adalah alpukat atau ikan salmon. Tidak semua lemak dianggap berbahaya, seperti trigliserida, yaitu lemak darah yang digunakan menyuplai energi. Namun jika lemak darah terlalu tinggi, dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, salah satunya jantung dan juga stroke. Fakta atau mitos ya, kalau minum madu dapat menurunkan trigliserida? Itu mitos. Kandungan flavonoid dan niacin yang terdapat pada madu diduga dapat menurunkan kadar trigliserid. Penelitian pada hewan coba membuktikan bahwa pemberian madu pada hewan coba dapat menurunkan kadar trigliserid atau lemak pada hewan coba yang mendapatkan diet tinggi lemak. Namun, tidak cukup apabila Anda hanya mengkonsumsi madu untuk menurunkan kadar trigliserid atau lemak dalam darah. Terdapat beberapa hal yang perlu Anda lakukan untuk menurunkan kadar lemak, antara lain adalah membatasi asupan lemak jenuh, membatasi asupan makanan dengan kandungan tepung yang tinggi, berolahraga secara rutin, dan bila perlu mengkonsumsi obat-obatan untuk menurunkan kadar lemak yang telah diresepkan oleh dokter. Rasanya pasti tidak karuan ya kalau saat berpuasa asam lambung naik tiba-tiba. Rasa mual dan perih bisa mengganggu ibadah dan juga aktivitas harian Anda. Lantas, fakta atau mitos ya kalau minuman madu saat sahur dapat mengurangi gejala asam lambung? Itu fakta, karena lambung memiliki aktivitas gastroprotektor yang dapat melindungi mukosa atau selaput lendir lambung. Lambung memiliki efek anti radang, menyeimbangkan pH lambung, serta menstimulasi proses epitelisasi selaput lendir lambung, sehingga dapat membantu proses penyembuhan luka atau ulkus yang terdapat pada lambung. Namun, untuk mengatasi keluhan dispepsia atau rasa tidak nyaman pada lambung, tidak cukup bila Anda hanya mengkonsumsi madu. Terdapat beberapa hal yang perlu Anda lakukan, misalnya makan sedikit demi sedikit, mengurangi atau membatasi asupan minuman bersoda serta kafein, serta harus dapat mengelola stres secara bijaksana. Luka ringan seperti goresan atau luka bakar yang dapat sembuh sendiri tanpa harus diobati. Tapi hati-hati, luka kecil yang tidak diobati dan terkena infeksi dapat menyebabkan bahaya yang lebih besar. Banyak produk yang menawarkan perawatan luka agar tetap sembuh. Tapi jangan salah, ada banyak bahan alami yang dapat digunakan untuk menyembuhkan luka. Salah satunya adalah madu. Fakta atau mitos ya kalau madu dapat mempercepat penyembuhan luka? Itu fakta. Dari beberapa penelitian, madu terbukti dapat mempercepat penyembuhan luka. Sifat asam daripada madu dapat memberikan lingkungan yang asam pada luka, sehingga dapat menghambat kolonisasi bakteri atau masuknya bakteri ke dalam kulit yang terluka. Selain itu, madu juga dapat membuat kulit yang terluka menjadi lebih lembab dan mempercepat proses epitelisasi luka sehingga luka menjadi cepat sembuh.
Namun, sebelum Anda menggunakan madu untuk mengobati luka, alangkah baiknya Anda pastikan dahulu kedalaman luka dan pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan supaya mendapatkan terapi atau tata laksana oleh tenaga medis atau dokter apabila luka Anda perlu dijahit. Flu merupakan gangguan pernafasan yang mempengaruhi hidung, tenggorokan, dan saluran pernafasan. Dalam pengobatan yang tepat, flu dapat sembuh dalam jangka waktu yang singkat. Mitosnya, flu juga dapat diobati dengan pengobatan tradisional. Salah satunya adalah dengan mengonsumsi madu. Fakta atau mitos ya, kalau madu dapat meredakan gejala flu dan juga batuk. Itu masih mitos. Madu merupakan salah satu makanan yang kaya akan kandungan vitamin, mineral, fenol, koloid, serta enzim yang dapat membantu menjaga kesehatan tubuh dengan melindungi tubuh Anda. Namun, apabila Anda ingin cepat sembuh dari flu dan batuk, tidak cukup bila Anda hanya mengkonsumsi madu. Yang perlu Anda lakukan adalah istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi supaya tubuh Anda lebih fit dan Anda menjadi cepat pulih, istirahat yang cukup, dan batasi konsumsi kafein serta alkohol. Jangan lupa minum air putih lebih banyak supaya tubuh terhidrasi dan selaput lendir saluran nafas lebih lembab. Orang dengan diabetes seringkali dianjurkan untuk menghindari makanan dan minuman manis yang tinggi gula, karena dapat menyebabkan kadar gula dalam darah menjadi meningkat. Nah, fakta atau mitos ya kalau madu baik untuk orang dengan diabetes mellitus? Itu fakta. Kandungan fruktosa atau gula alami yang terdapat pada madu baik dikonsumsi karena dapat meningkatkan penyerapan glukosa atau gula di liver, dan kandungan flavonoid serta flavon yang terdapat pada madu yang merupakan antioksidan dapat memodulasi metabolisme lipid dan karbohidrat yang abnormal di dalam tubuh, sehingga dapat membantu kontrol gula darah Anda. Namun perlu diingat, walaupun demikian, madu tetap dapat menaikkan kadar gula darah. Sehingga konsumsi madu untuk penderita kencing manis perlu diawasi dengan ketat. Konsumsi madu yang aman untuk pasien-pasien kencing manis kurang lebih adalah 70 gram per hari. Dan dianjurkan tidak lebih dari jumlah tersebut. Selain itu, jangan lupa batasi asupan kalori, olahraga yang rutin, dan bila perlu Anda harus mengkonsumsi obat penurun kadar gula darah yang telah diresepkan oleh dokter. Hampir setiap hari kita mengonsumsi gula, baik dalam campuran masakan, minuman, hingga makanan penutup. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Makanan untuk berbuka puasa didominasi oleh makanan yang manis. Gula cepat diserap oleh tubuh dan dapat meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Untuk itu, jumlah konsumsinya harus diperhatikan. Fakta atau mitos, kalau madu aman sebagai pengganti gula? Itu fakta. Madu adalah pemanis alami yang sama seperti gula. Gula yang terdapat pada madu didominasi oleh gula fruktosa, yaitu gula alami yang juga terdapat pada buah-buahan. Namun, apabila Anda ingin menggantikan gula dengan madu sebagai pemanis harian Anda, tetap harus dibatasi. Mengapa? Karena madu sama seperti gula, dapat menaikkan kadar gula darah. Bagaimana pemirsa? Sudah jelas ya mana yang fakta dan mana yang mitos seputar madu? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak tips dari Dr. Lona berikut ini. Tips yang aman mengkonsumsi madu adalah madu dapat dikonsumsi 3 kali per hari, baik waktu pagi, siang maupun sore. Namun, dianjurkan Anda mengkonsumsi madu pada pagi hari, karena dapat memberikan suplai energi guna menunjang aktivitas tubuh dan otak Anda. Pada saat Anda mau mengkonsumsi madu, alangkah baiknya tidak menggunakan sendok berbahan dasar logam, karena mungkin terdapat interaksi antara unsur logam dengan bahan aktif yang terdapat pada madu yang dapat menurunkan kualitas atau manfaat madu yang Anda konsumsi. Selain itu, tidak dianjurkan mengkonsumsi madu dan mencampurnya dengan air panas, karena dapat merusak enzim-enzim yang terdapat pada madu dan dapat menurunkan kualitas serta manfaat madu.